VIP. Itu nama program ini Iya, di program sini. VIP. Iya. Program VIP tuh? Kak, kaget kejangkian, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan tentunya salam kebajikan buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia, serta masih semangat untuk menyaksikan program pada hari ini. Nah, tentunya senang sekali rasanya saya Firna Jiretno bisa menjumpai Anda dalam program hari ini yang tentunya sangat spesial, karena program hari ini merupakan program VIP di edisi 25 Oktober 2022. Dan tentunya dalam program VIP ini akan menjadi spesial dan istimewa karena narasumber yang hadir pada hari ini sesuai dengan programnya VIP, yaitu maka narasumber kita hari ini merupakan very important person yang ada hadir langsung di studio Tribun Timur. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait gebrakan PTPN 14 dalam bisnis retail gula melalui Golata. Dan tentunya Vio tidak sendiri, ada narasumber kita yang akan menemani Vio berbincang terkait tema hari ini, yaitu ada Bapak Ahmad Diponegoro selaku SIVP dari Business Support PTPN 14. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vio. Ya Pak, sebelum kita terlalu jauh ini mungkin Vio bisa menyapa Bapak dengan sebutan apa? Saya Dipo saja. Oke, Bapak ya, Dipo ya. Oke, siap Pak. Pak, gimana sih kabarnya di sore hari ini? Ya, terima kasih Mbak Vio. Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun kita masih terekspos dengan pandemi ya. Tapi mudah-mudahan Allah tetap masih melindungi lah ya dengan kesehatan dan juga semangat ya, bekerja. Tentunya sehat dan semangat merupakan kata kunci untuk aktivitas sehari-harinya ya Pak. Iya, oke, itu penting siap sekali. Pak, ini kan tadi terkait kabar nih, sehat dan semangat. Apa sih aktivitas belakangan ini yang disibuki dengan kesibukan apa nih Pak? Oke, baik sekali. Saat ini kami itu lagi fokus untuk tentunya pengejaran produksi. Baik itu di sektor komoditi tebu, sawit dan sawit, dan juga sekarang kita lagi disibukkan dengan kegiatan transformasi yang dilakukan oleh holding, di mana nantinya akan dilakukan transformasi besar dari yang kini ada holding company dan anak perusahaan, dan nanti akan terjadi adanya 3 subholding di Indonesia ini untuk BUMN perkebunan. Dan juga tentunya disibuki dengan program-program yang akan dilahirkan dari PTPN 14 ini ya Pak. Pak, mungkin sebelum terlalu jauh nih, ada baiknya nih kita mengetahui dulu, dan juga pasti Tribuners yang lagi nonton ini penasaran sih bagaimana jenjang karir atau juga dari seorang Bapak selaku SIVP di saat ini nih Pak. Baik, saya sudah merupakan planters yang memulai jejak dari mulai staff ya, Mbak ya. Saya itu awal berkarir di PTPN 3 di Sumatera Utara. Jadi sudah lumayan menduduki beberapa posisi lah ya. Dan terakhir sebelum di Makassar, saya mendapat kepercayaan di holding selaku internal audit. Tahun 2020 bulan Mei, pada saat pandemi, saya mendapat amanah baru sebagai SIVP Business Support di PTPN 14. Jadi sudah hampir 2 tahun 5 bulan saya berada di Makassar ini, Mbak Vio. Berarti sebelum di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, di Sumatera Utara dan di Jakarta. Sumatera dan Jakarta, Jadi bagaimana Pak kesannya bisa boleh dikatakan diletakkan di Sumatera, kemudian di Jakarta, dan berakhir di Sulawesi, Pak? Ya tentunya masing-masing daerah itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, betul. Tapi bagi saya pribadi,
kearifan lokal dimanapun saya berada, apalagi itu merupakan kearifan lokal budaya di Indonesia, itu merupakan apa namanya, pengalaman yang sangat berharga lah bagi saya untuk menambah apa namanya, networking dan juga kepercayaan diri untuk terus berkarir di BUMN perkebunan. Oke, jadi dengan dipindah-pindahkannya dari mungkin di kepulauan atau juga daerah Sumatera, juga Jakarta, Jawa, dan hingga di Sulawesi ini tentunya menjadi bahan edukasi juga ya bagi Bapak Dipo sendiri. Oke, Pak, terkait hal mungkin dari Sumatera, Jakarta juga hingga di Sulawesi ini, tentunya kan banyak masukan-masukan atau ide yang kemudian dilahirkan oleh seorang Bapak Dipo ini. Salah satunya itu Bapak sebagai penggagas dari buletin Maca yang dikeluarkan di PTPN 14 ya Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hal ini? Jadi Maca itu lahir sebetulnya dari spontanitas ya. Saya melihat banyak apa namanya, millennials, millennials yang ada di PTPN 14. Jadi hampir 40% sekarang karyawan di PTPN 14 itu adalah milenial. Dan saya mencetuskan ide itu untuk memancing apa namanya, kompetensi beberapa milenial yang hobi ataupun minat dalam hal jurnalistik. Karena saya melihat PTPN 14 ini belum memiliki media yang bisa meng-capture kegiatan-kegiatan positifnya. Nah, pada saat itu kebetulan ide saya itu ditangkap secara responsif, ada 7 orang yang waktu itu langsung menyatakan minat, dan secara spontan kami mendirikan Maca ini. Dan alhamdulillah Maca ini sudah eksis hampir 1 tahun lebih, 12 terbitan, dan sampai dengan sekarang itu masih aktif lah untuk terbit dalam 2 bulan sekali. Dalam 2 bulan sekali saat ini. Dari dalam buletin itu Pak, ada berapa halaman nih? Kalau halamannya itu tergantung beritanya, tergantung konten ya Pak. Tapi ada beberapa apa namanya, rubrik yang khusus seperti profil. Kita ada rubrik mengenai apa namanya, tulisan opini. Dan juga berita-berita terkini yang aktivitas positif yang ada di perusahaan. Jadi bukan hanya bertugas untuk mengelola perusahaan BUMN, khususnya PTPN 14 ini, tapi juga ada inovasi yang dilahirkan seorang Bapak Dipo ini terkait bagaimana anak milenial, potensi-potensi yang ada ini dikerahkan ya gitu ya Pak? Kira-kira seperti Pak, itu. lantas menjadi pertanyaan sebelum terlalu jauh, bagaimana sih Bapak memandang anak milenial saat ini? Saya pikir setiap zaman pasti melahirkan milenial ya. Artinya saya dulu kan mantan milenial pada zamannya, gitu kan. Nah, itu tidak bisa dihindari. Cuma bagaimana kita apa namanya, membangkitkan potensi antar gap generasi ini, gitu kan. Biasanya kan kelahiran milenial itu, kehadiran milenial itu belum tentu bisa diterima pada generasi yang lebih tua. Tapi justru itu yang sekarang mendapat porsi yang lebih, ya, khususnya juga di Kementerian BUMN ada porsi untuk young leadership seperti itu, termasuk juga untuk yang kesamaan gender yang perempuan. Jadi bagi kami di PTPN 14 itu mendapat ruang dan porsi yang cukup lumayan untuk kita angkat potensinya. Jadi harapannya sangat besar ya bagi untuk bagaimana kita menggerakkan potensi dari milenial ini. Tentunya dengan melihat kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki dari milenial itu kemudian dikembangkan dan juga tentunya membanggakan juga bagi PTPN 14 itu sendiri ya Pak. Dan itu memang program dari Kementerian BUMN yang di cascade ke seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Dan untuk dari PTPN 14 ini yang lahir kemudian ini adalah buletin Maca itu sendiri ya Pak? Salah satunya. Salah satunya, siap Pak. Luar biasa sekali. Nah, terkait tema kita hari ini yaitu bagaimana gebrakan PTPN 14 dalam hal retail, khususnya komoditi tebu ya Pak. Dalam hal ini produk yang sudah jadi nih, produk gula putih bisa dikatakan ya. Bagaimana sih Pak, sebelum kita terlalu jauh melangkah nih terkait retail gula atau tebu, bagaimana profil yang bisa disampaikan terkait PTPN 14 ini Pak? PTPN 14 ini kan merupakan salah satu anak perusahaan BUMN ya, di bidang BUMN perkebunan. Jadi
PTPN 14 ini sebetulnya didirikan pada tahun 1996. Dia merupakan penggabungan dari 3 PTPN dan 1 PT Bina Mulia Ternak namanya. Nah, jadi seiring dengan transformasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bahwa struktur organisasi kita itu juga bergerak secara dinamis. Kalau dulu itu di PTPN Group itu ada sempat memiliki 4 direktur di masing-masing PTPN. Namun seiring waktu di right sizing lagi menjadi 3 direktur. Nah, terakhir pada masa kepemimpinan Bapak Menteri Erick Thohir dan juga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Bapak Muhammad Abdul Ghani itu kembali di right sizing menjadi 1 direktur saja dan 2 dibantu oleh 2 orang senior executive vice president yang saat ini yang saya mendapat kepercayaan di PTPN 14. Jadi memang upaya ini adalah bagaimana struktur organisasi di PTPN itu menjadi slim dan lebih right sizing, kira-kira seperti itu. Dan juga tentunya alur koordinasinya lebih jelas dan juga langsung ya Pak. Kan mungkin sebelumnya ada 4 direktur yang memimpin, kemudian sekarang ini dipangkas kemudian menjadi 1 direktur saja. 1 direktur, tapi tetap ada 2 SCVP. Nah, selanjutnya BUMN Perkebunan ini kan sudah holding. Pada tahun dengan dikeluarkannya PP tahun 2014 itu sudah menjadi holding perkebunan. Jadi sekarang PTPN 14 itu 90%-nya sahamnya itu dimiliki oleh PTPN 3 Persero selaku induk dan hanya tinggal 10% milik negara diwakili oleh Kementerian BUMN. Jadi dulunya itu merupakan BUMN, sekarang menjadi anak perusahaan BUMN. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam perjalanan juga holding ini kan terus berubah model bisnisnya dari dulunya itu strategic holding, sekarang lebih kepada operating holding. Nah, apalagi sejak dilakukannya adanya restrukturisasi keuangan tahun 2021 di mana adanya semacam yang dinamakan Master Amendment Agreement, yaitu kesepakatan antara PTPN Group dengan pihak kreditur untuk bagaimana merestrukturisasi kreditnya. Nah, dengan demikian sekarang pengelolaan PTPN Group itu sudah sangat betul-betul di-manage dengan baik oleh holding, di bawah dikawal juga oleh konsultan kelas dunia, oleh Boston Consulting Group atau BCG. Jadi tata kelola dan juga proses bisnisnya sudah lebih baik lah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, di samping itu kalau bicara dengan PTPN 14 sendiri, itu aset kita itu lahan lebih kurang ada 104.000 hektar lahan konsesinya. Jadi PTPN 14 ini bergerak di komoditi tebu, kelapa sawit, dan karet. Namun juga kita memiliki komoditi lainnya seperti kelapa dan juga di sapi. Kita ada areal Mbak Vio 7.972 hektar di NTT. Nah, jadi memang PTPN 14 ini adalah satu-satunya PTPN yang berada di Indonesia Timur. Nah, dengan rentang kendali tanggung jawabnya itu ada di 7 provinsi. 7 provinsi hampir di seluruh Sulawesi, terkecuali Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, ada juga di Maluku dan NTT. Nah, jadi ini benar-benar mewakili darah Sulawesi dan sepantasnya menjadi kebanggaan bagi rakyat Sulawesi. Iya, betul sekali Pak. Jadi dengan adanya PTPN 14 ini yang kemudian merupakan induk dari perusahaan BUMN yang perseroan 3 ya Pak, kalau bisa dibilang. Iya, induknya PTPN 3. PTPN 3. Kemudian menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri karena memiliki luas lahan sebesar 104.000 hektar. Bisa dikatakan sudah progresnya pengelolaannya sudah sampai mana nih, Pak? Memang optimalisasinya memang baru sekitar 50%. Nah, memang itulah merupakan sebetulnya daya tarik bagi PTPN Group karena sekarang sudah menjadi holding. 50%-nya lagi itu kita lagi menggerakkan untuk dioptimalkan
bekerja sama dengan PTPN Group lainnya. Nah, jadi kira-kira PTPN 14 itu bisa menjadi sumber land bank lah bagi PTPN Group. Ya. Pak, terkait PTPN 14 ini kan tentunya dalam suatu corporate itu punya visi misi nih Pak. Visi misi dari PTPN 14 ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, visi PTPN 14 itu adalah kita ingin punya visi untuk menjadi perusahaan agribisnis yang sehat, inovatif, tangguh, dan berkarakter dalam rangka untuk mendukung kemajuan negeri. Nah, sementara untuk misi kita itu fokus kepada operational excellence, bagaimana misi kita untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya, dan juga perbaikan sistemnya, dan juga untuk mengoptimalkan aset-aset yang tadi saya sebutkan. Ya, itu adalah fokus dari manajemen PTPN 14 pada saat ini. Bagaimana mengelola komoditi-komoditi yang ada ya Pak, dan tentunya yang beragam ini mulai dari tebu, bisa dibilang kopi, sawit ya. Pak, karet juga ya? Karet juga, siap Pak. Pak, terus kalau boleh dikatakan ini kan perusahaan BUMN ini kan milik negara nih. Pasti ada semboyan atau juga moto yang kemudian lahir nih dari perusahaan-perusahaan yang ada, khususnya PTPN 14. Itu seperti apa Pak? Kalau bicara semboyan, memang itu mungkin lebih dekat kepada corporate culture ya. Jadi sejak kepemimpinan Pak Erick Thohir, seluruh BUMN itu memiliki satu corporate culture yang sama, yaitu akhlak. Itu akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau misalnya Mbak Vio bicara dengan seluruh personil BUMN, itu pasti culture-nya sama, yaitu akhlak itu. Mengedepankan akhlak ini ya Pak. Namun demikian ada memang moto yang kita ciptakan untuk bagaimana kita membangkitkan semangat karyawan PTPN 14. Itu kita menggunakan bahasa khasnya Makassar. Jadi kita memiliki moto itu bangkit, bangkit, ewaku. Bangkit 3 kali ya Pak? Iya, bangkit, bangkit, ewaku. Siap. Dan juga tidak melupakan budaya dari Sulawesi Selatan itu sendiri ya Pak, terkait moto yang diusung ini. Siap Pak. Pak, mungkin kita saat ini sudah bisa beralih ke topik atau tema kita hari ini nih, terkait komoditi tebu yang kemudian menjadi bisnis dari PTPN 14 ini. Bisa diceritakan sedikit nih Pak terkait tebu komoditi tebu. Jadi sebelum masuk ke PTPN 14, saya ingin ceritakan bahwa komoditas tebu di BUMN perkebunan itu merupakan sejarah yang panjang. Saat ini PTPN Group itu memiliki 7 PTPN yang mengelola gula, berada di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, jadi total pabrik gula yang dikelola itu ada 43 unit pabrik gula. 43 unit dengan kapasitas 123.000 TCD. Jadi istilahnya TCD itu ton cane per day. Jadi tebu yang diolah per hari itu ada 123.000 ton. Nah, jadi kita untuk PTPN 14 itu memiliki 3 pabrik gula di antara yang 43 tadi. Itu berada di pabrik gula Bone, pabrik gula Caming, dan Takalar. Jadi total kapasitas yang dikelola itu ada 8.300 ton cane per day. Jadi sedikit berbeda dengan PG yang ada di Jawa, di mana rata-rata yang di Jawa itu, Mbak Vio, itu berdiri pada zaman pemerintahan Belanda, tahun 1800-an. Nah, jadi itu merupakan sejarah. Sementara untuk di PTPN 14 sendiri itu didirikan pada zaman Orde Baru. Untuk yang Bone itu tahun 1975 dan yang Caming dan Takalar itu tahun 1984. Kita memiliki lahan sendiri tebu seluas 12.000 hektar yang merupakan sumber utama pasokan dari pabrik gula kita. Namun demikian, kita juga ada membeli nih tebu rakyat, lebih kurang 100.000 ton per tahun.
Nah, jadi total produksi kita setahun itu rata-rata 60.000 ton gula kristal putih per tahun. 60.000 ton ya Pak? 60.000 ton. Nah, di samping itu kita juga menerima menyerap tenaga kerja dari masyarakat itu lebih kurang 8.000 orang karyawan yang bekerja pada masa giling. Nah, jadi dalam 1 tahun itu masa giling itu sekitar 150 hari itu menyerap lebih kurang 8.000 tenaga kerja. Nah, jadi artinya kehadiran PG yang ada di Sulawesi ini memberikan lapangan kerja dan menggerakkan nadi perekonomian juga lah bagi masyarakat di sekitar Sulawesi Selatan khususnya. Gitu. Dan tentunya dari jumlah yang 8.000 karyawan ini, tentunya semakin bertambahnya tahun, pasti akan terbuka juga ya Pak, semakin ada peningkatan ya istilahnya. Apalagi pada saat masa pandemi betul, itu Pak. kan banyaknya istilahnya PHK sepihak atau mungkin bisnis lagi turn down seperti itu ya. Betul. Jadi banyak orang yang malah berminat untuk bekerja untuk sebagai penebang dan lain-lain. Jadi yang biasanya sebelum pandemi itu susah mencari tenaga penebang, tapi setelah pandemi itu justru terbuka peluangnya lah untuk bisa mendapat tenaga tebang lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Dan jumlah 8.000 karyawan ini terhitung dari masa pandemi ya Pak? Rata-rata hingga saat ini ya Pak? Iya. Oke, siap Pak. Pak, kalau berbicara, tadi kan disebutkan ada 3 daerah, khususnya di Sulawesi Selatan yang mempunyai pabrik gula nih. Ada Bone, Caming, dan juga Takalar. Pak, menjadi pertanyaan, Mas, lantas kemudian orang-orang kan bertanya, mengapa hanya di 3 daerah ini? Apakah nantinya akan ada selanjutnya atau gimana Pak? Ya, kalau untuk tebu itu kan sangat tergantung kepada kondisi cuaca. Jadi letak geografis itu sangat menentukan untuk karakter dari komoditi tebu. Dan memang Sulawesi Selatan itu adalah yang paling sesuai untuk di daerah Sulawesi gitu. Nah, dan kebetulan juga memang lahan AGU kita berada di daerah tersebut. Oke. Jadi untuk sementara ini baru ada 3 ya Pak. Tapi tentunya nanti kalau misalnya ada kajian yang kemudian menemukan letak strategis untuk penanaman juga pengelolaan dari komoditi tebu ini, tentunya PTPN 14 sangat membuka peluang ya Pak. Siap. Pak, kalau pertanyaan terkait PTPN 14 ini memasuk tebu ya Pak, bukan gula, itu kemana saja sih Pak untuk saat ini? Gini, itu kan kita memiliki lahan sendiri yang 12.000 tadi, itu dikelola oleh pabrik gula milik PTPN 14 sendiri, nanti menghasilkan gula kristal putih. Oke. Yang itu nanti yang saya ceritakan kemana nanti pemasaran dan lain-lainnya. Itu. Siap Pak, langsung saja mungkin ya. Bagaimana sih latar belakang PTPN 14 ini kemudian beralih ke bidang atau juga usaha retail gula putih nih Pak? Oke. Menarik pertanyaannya ya. Jadi kita sebelum ke situ saya ingin bicara dulu mengenai neraca gula nasional ya Indonesia. Saya mengutip satu data dari buku yang ditulis oleh Bapak Dirut kami, Bapak Muhammad Abdul Ghani. Bukunya itu berjudul Restorasi Industri Gula di Indonesia. Restorasi Industri gula di Indonesia. Ya. Nah, bisa didapat di Gramedia barangkali bukunya ya. Nah, jadi bahwa demand atau permintaan gula di Indonesia itu 1 tahun itu ada 6 juta ton. 6 juta ton. 6 juta ton itu digunakan 50% untuk industri food and beverage, 50%-nya lagi itu untuk industri rumah tangga, seperti kita minum teh, kopi, itu campur gula kira-kira seperti itu. 3 juta ton seperti digunakan untuk pasar Indonesia. Nah, sementara supply-nya sendiri itu hanya 2,2 juta ton. Ya, di antaranya 1,1 juta tonnya itu dari tebu atau gula yang dihasilkan oleh PTPN Group, BUMN. Sisanya adalah pihak swasta dan petani. Pertanyaannya kan pas ada shot yang 4 juta ton. Betul gitu. Pak. Dari mana? Dari mana? Itulah
yang kita didatangkan dari gula impor. Artinya Indonesia masih sangat tergantung kepada gula impor. Nah, justru itulah kita adanya peluang yang cukup besar sebetulnya untuk membesarkan market caps kita di dalam untuk mensuplai kekurangan tersebut. Nah, sebagai contoh lahan tadi di samping 12.000 hektar itu, ini saat ini PT PEN 14 itu memiliki lahan yang siap untuk ditanaman tebu lebih kurang 8.000 hektar minimal. Minimal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke neraca gula di Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini demand-nya itu lebih kurang 100.000 ton gula kristal putih dalam setahun. Nah, sementara saat ini supply-nya itu hanya datang dari 4 pabrik gula, tiga dari BUMN kita yang Boni Caming Takala dan satu lagi dari swasta. Jadi kapasitas dari 4 itu ada 9.600 TCD, menghasilkan lebih kurang 63.000 ton gula kristal putih. Nah, artinya kan ada short masih ada 33.000 ton lagi kan. Nah, jadi tentunya ini merupakan peluang yang bisa kita isi. Nah, artinya market untuk Indonesia Timur itu masih sangat terbuka gitu ya. Nah, PT PEN 14 sendiri sebetulnya masih baru dalam hal gula retail. Jadi kita meluncing satu produk yang dinamakan Golata. Produk Golata ini kita launching pada 2 Oktober 2020 lalu. Yang mulai 2020 jadi masih baru. Sudah diperkenalkan di publik dan nanti kami akan ceritakan kemana aja ini dipasarkan. Kan Pak. Jadi untuk saat ini kalau bisa dikatakan PT PEN ini PT PEN 14 ini fokusnya ke market apa nih, Pak? Saat ini memang kita masih 80% menangani untuk market bulky istilahnya, yaitu gula dengan partai 50 kg satu kemasan. Jadi yang 20%-nya lagi itu baru kita beranikan diri untuk masuk ke pasar retail. Nah, jadi butuh effort dan waktu lah untuk kita bisa untuk lebih memperbesar market caps dari retail tersebut. Tentunya menjadi challenging juga ya, Pak. Benar sekali, benar sekali. Tidak mudah memang. Betul, Pak. Tidak mudah. Bagaimana dari mungkin sebelumnya hanya langsung ke distributor. Kali ini secara retail atau juga bisa dikenal dengan istilah eceran ya, Pak? Iya, eceran, retail, eceran. Siap, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait gula yang tadi diperlihatkan ini, bahwa ada kemasan Golata. Itu bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait Golata ini? Seperti kan kita ketahui kalau Bugis mungkin kalau candaannya Golata gitu ya. Apakah berasal dari hal itu? Ya, tepat sekali, Mbak Vio ya. Jadi Golata itu kan diambil dari bukan bahasa lah, tapi dialek yang biasa di Bugis Makassar ya. Dialek ya. Golata itu kan artinya kalau di Makassar barangkali gulanya tak itu kan artinya Anda ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan seperti gulanya kita, gulanya kita gitu kan. Jadi itu kita gunakan nama brand ini untuk supaya akrab di telinga masyarakat Sulawesi Selatan dan atau Sulawesi pada umumnya gitu. Jadi di samping itu kan Golata ini dihasilkan dari tebu yang dikelola di daerah Sulawesi Selatan sendiri, di Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar. Nah, jadi juga ditanam dan diproduksi oleh putra-putri Sulawesi Selatan sendiri. Jadi tujuan kita adalah bagaimana ini betul-betul adanya ikatan batin lah ya dari produk ini dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Untuk itu makanya kami menggunakan sebuah tagline. Tagline dalam Golata itu adalah Golata teman manis kita. Golata teman manis kita. Siap, Pak. Buat Tribuners ini mesti ingat-ingat nih kalau misalnya lihat kemasan Golata yang berwarna hijau juga ada orange-orange-nya, itu langsung mengingat tagline teman manis kita gitu ya. Siap, Pak. Pak, kalau dari harapan pemilihan nama Golata ini apakah sama dengan tujuan pemilihan namanya? Iya, persis sekali, iya.
tujuan dan harapan ini berjalan seiringan ya Pak? Pasti. Oke, siap Pak. Pak, kalau terkait strategi mungkin yang kemudian untuk mengembangkan bisnis retail khususnya Golata ini atau juga bisnis gula pasir yang dari PTPN 14 ini seperti apa Pak yang dilakukan? Oke, jadi pada tahun 2022 ini kita lebih fokus lagi dalam mengelola unit retail ini. Kami pada bulan September lalu membentuk suatu unit khusus untuk menangani pemasaran retail gula dengan menempatkan satu project manager khusus. Project manager khusus, untuk menangani pemasaran retail ini. Nah, tujuannya adalah bagaimana nanti tim ini bisa bekerja untuk bagaimana melakukan market analisisnya, bagaimana mapping potensi pasarnya, termasuk juga melakukan penetrasi, ya, dan sampai nanti bagaimana dia handling pada kontrak dan juga after sales dari produk kami. Dan tentunya ke depan masih panjang, PR-nya masih banyak, bagaimana menciptakan channel-channelnya, termasuk infrastrukturnya juga, serta personil juga, Mbak Vio, personil yang betul-betul profesional lah di dalam bidang gitu ya, dalam bidang marketing dan retail ini. Nah, jadi untuk segmennya sendiri kami itu fokus kepada 2 segmen sebetulnya untuk retail ini. Yang pertama adalah segmen gula retail 1 kg dengan produk Golata tadi. Dan yang satu lagi adalah untuk istilahnya adalah bulky volume kecil, yaitu penjualan di bawah 250 ton. Nah, tentunya hal ini tidak lepas dari polisi yang ditetapkan oleh Holding Perkebunan Nusantara. Jadi apapun kebijakan yang kami lakukan itu tetap mengacu kepada kebijakan holding. Nah, untuk yang gula retail 1 kg Golata itu bisa kami memasuki untuk pasar modern, juga untuk horeca, hotel, restoran dan kafe. Nah, jadi kalau Mbak Vio jalan-jalan ke Gilael, Berkah, Mart dan juga beberapa toko lain itu sudah bisa memperoleh Golata ini. Jadi untuk kemasan 1 kilo ini sudah ada di pasar modern, khususnya di Gilael dan juga Berkah Mart. Berkah Mart. Siap Pak. Kalau selanjutnya, jangan lupa. Siap Pak. Kalau pengambilan yang lebih dari 1 kilo ini bagaimana Pak? Kalau untuk yang volume 50 kg yang 250 ton, itu yang bulky volume kecil itu, kami masuk ke ceruk distributor, UMKM dan juga beberapa di horeca juga, hotel, restoran dan kafe. Gitu. Dan jadi tentunya ini sebetulnya dari segi margin ini lebih gede dibanding yang 1 kilo. Namun demikian kan masih banyak yang perlu kita benahi lah, karena memang kita masih baru dan juga itu merupakan challenging lah buat tim dari tim retail ini gitu. Nah, di samping itu juga kami sudah mulai masuk ke pasar digital juga, Mbak Vio. Sudah mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. Jadi Mbak Vio juga bisa membeli Golata ini di Tokopedia. Di ada namanya aplikasi Padi BUMN. Padi BUMN. Semacam Tokopedianya tapi milik BUMN. Juga ada yang semacam Tokopedianya milik startup yang lokal. Itu namanya Maltronic. Maltronic. Jadi sudah bisa dilakukan transaksi pembelian melalui e-commerce yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi bukan hanya di pasar modern, tapi juga sudah berkembang ke digitalisasi, mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak. Betul. Sudah berkaprah nih kalau bisa dibilang ke Tokopedia seperti yang disebutkan tadi, dan juga ada aplikasi khusus dari BUMN yaitu Padi BUMN. Ini menyesuaikan dengan kondisi zaman. Betul Pak. Dan tentunya mungkin nanti semakin berkembang mungkin bisa masuk dan juga bekerja sama dengan bisa dikatakan Shopee, tentunya, dan sebagainya. Tentunya kan ini merupakan PR yang kemudian akan terus dibenah. Semakin banyak aksesnya, semakin besar market caps yang bisa diciptakan, kan kira-kira seperti itu. Nah, di samping itu juga Mbak Vio, untuk kita juga hadir juga di beberapa pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
BUMN dan termasuk juga inisiatif dari PTPN 14 sendiri. Nah, tentunya ini dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dalam hal stabilitas harga. Betul, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, juga untuk event-event nasional, kami juga terlibat dalam hal untuk promosinya. Nanti yang dalam waktu dekat ini ada event Maseli ya, Maseli 2. Nah, kita termasuk dari salah satu sponsorship yang mungkin upaya kami untuk lebih memperkenalkan produk Golata ini di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Oke Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini juga merupakan produk ini juga kemudian membantu bagaimana pemerintah untuk menstabilkan harga pasar ya, bisa dikatakan. Pak, boleh dikatakan sih berapa satu kemasan ini, 1 kilo ini dikenai berapa, di kisaran harga berapa Pak? Kalau harga mungkin kita nggak bisa sebutkan di sini. Oke, siap. Jadi cari tahu lebih lanjut di supermarket langsung ya Pak, atau juga Tokopedia, scroll melalui HP atau elektronik lainnya ya Pak. Oke, siap Pak. Karena itu rahasia perusahaan yang bisa diketahui pada saat pembeli, kan kira-kira seperti itu. Oke, siap Pak. Jadi buat Tribuners yang ingin membeli dan juga merasakan bagaimana gula kristal putih dari PTPN 14 ini, khususnya Golata, bisa langsung beli ke pasar modern, khususnya ada di Gelael, dan juga Berkamart yang sudah disebutkan, serta langsung ke Tokopedia kalau misalnya mau belanja secara online. Siap Pak. Pak, mungkin kemudian kan pasti muncul pertanyaan nih setelah Golata, bagaimana sih rencana jangka panjang yang akan dilakukan terkait retail gula ini, Pak? Oke, baik. Jadi tadi sempat kita di awal pembicaraan kita, saya sempat menyebutkan mengenai transformasi yang dilakukan oleh PTPN Group. Nah, jadi saat ini holding perkebunan itu melakukan transformasi yang dinamakan akan merupakan program yang dicetuskan juga oleh Kementerian BUMN, bahwa nantinya itu akan ada 3 subholding di Indonesia, yaitu sugar yang dinamakan nanti ada sugar company, palm company, dan juga asset management company. Jadi ada 3 perusahaan besar BUMN yang tadinya PTPN hanya menjadi 3 subholding tadi, gitu. Nah, pada saat ini yang mengawali dari transformasi ini adalah yang Sugarco tadi. Sugarco. Sugarco itu dengan dibentuknya satu perusahaan khusus yang menangani gula, itu dinamakan dengan PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN. Itu sudah didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu. Nah, di mana nantinya ini akan secara jangka menengah akan bekerja sama dengan mitra strategis yang lebih ahli dalam hal pengolahan pabrik gula. Nah, kemarin pada tanggal 7 Oktober, jadi SGN ini merupakan sahamnya dimiliki oleh seluruh PTPN Group yang ada sekarang, yang 7 tadi. Gitu. Jadi pada tanggal 7 Oktober yang lalu, baru yang beberapa minggu lalu itu sudah dilakukan spin-off. Jadi perusahaan ini sudah berjalan lebih profesional dan lebih secara mandiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa tujuannya sebetulnya transformasi ini? Kan itu pertanyaannya, kan gitu. Nah, jadi menyambung dengan cerita neraca gula tadi, bagaimana caranya kita BUMN hadir untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gula tersebut. Nah, jadi nanti dalam SGN ini kita akan melakukan ekspansi lahan untuk penanaman tebu itu di sebesar 700.000 hektar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan. Bukan. Indonesia semakin luas. Semakin luas. 700.000 hektar itu bekerja sama dengan perhutani dan petani tebu rakyat. Jadi diharapkan tahun 2020 target ini sudah tercapai. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, jadi nantinya apabila ini dilakukan, harapannya adalah market caps kita itu dari 50% tadi sebagai produsen gula untuk pasar nasional meningkat menjadi 60-70%. Ya, dengan tujuan yang tadi saya sebutkan, mengurangi gap dari impor gula tersebut. Ya, betul. Nah, jadi artinya BUMN hadir dalam kondisi ketergantungan kepada
mencari solusi untuk ketergantungan terhadap gula impor tersebut. Betul. Jadi bagaimana mengupayakan iya. Komoditi atau juga lahan-lahan yang ada di Indonesia itu sendiri ya Pak? Karena ini kan isunya adalah ketahanan pangan, Mbak Vio, kan? Ketahanan pangan. Nah, jadi harapannya juga kaitannya dengan retail. Nah, kan apabila ceruknya sudah tersedia, produksinya sudah baik, kan sebetulnya kan peluang kita untuk masuk retail itu kan menjadi lebih besar, gitu kan? Nah, itu yang ingin dimanfaatkan oleh PTPN Group. Nah, nanti kami saat ini memang masih menunggu apakah nanti pada saat sudah penggabungan 3 subholding nanti, apakah nanti retail ini dikelola oleh holding atau aset manajemen co, itu nanti kami akan menunggu polisi lebih lanjut dari holding tentunya. Jadi saya pikir dengan kondisi ini khususnya untuk yang Indonesia Timur itu sangat terbuka luas ya, luas. Di mana memang produsen untuk gula itu kan lebih banyak di Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi market di Indonesia Timur ini tentunya tidak bisa dianggap sebelah mata, merupakan peluang yang cukup besar ke depannya, Mbak Vio. Nah, gitu. Namun tentu masih mendatangkan hasil juga ya Pak, tentunya. walaupun tidak sebesar yang seperti yang dikatakan Bapak, bahwa di Jakarta ini produsennya bisa dikatakan sangat besar dibandingkan di Sulawesi Selatan itu sendiri. Gitu. Tapi gini juga Mbak Vio, untuk Indonesia Timur ini bukan hanya gula saja. Gitu. Ada apa nih Pak, selain gula yang menjadi komoditi unggulan nih yang bisa dikatakan ya Pak? Jadi BUMN perkebunan itu kan produk komoditi utamanya kan ada kelapa sawit, yang menghasilkan minyak goreng, ada juga yang kopi, ada juga teh. Nah, gitu. Jadi pasar retail itu sudah dimulai oleh PTPN Group dengan berbagai produk ya, seperti yang ini. Ini ada dari PTPN 8 namanya Golpara. Ini dari PTPN 8. Nah, ini sudah juga bisa didapat di Gilael. Gilael juga ada yang namanya teh butong ya. Teh butong ini dari PTPN 4 di Medan, Medan. Nah, jadi peluang-peluang seperti ini dan juga kopi. Kita ada kopi ini yang saya bawa ini, ada kopi Ijen dari PTPN 12. Ada juga kita punya Banaran juga dari PTPN 9 gitu. Dan itu merupakan peluang yang sangat besar untuk bisa ekspansi di luar Jawa dan Sumatera gitu kan, untuk pasar yang di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, itulah makanya kami sudah mulai merintis untuk membentuk satu unit khusus yang menangani itu, yang nantinya harapannya ke depan apabila nanti market retail ini diperbesar melaluinya adanya subholding tersebut, kami sudah siap. Nah, kami sudah siap sambil juga terus belajar untuk menyiapkan infrastruktur dan juga personilnya. Betul Pak. Jadi bukan hanya lahan yang menjadi keunggulan, tapi juga dari segi SDM-nya itu penting sekali. Betul Pak, apalagi kan juga mengingat bahwa ada akhlak ini yang perlu dimiliki oleh SDM-SDM yang nantinya bekerja di PTPN 14 ini Pak. Siap. Pak, kalau ini kan tadi dari PTPN 4 ya Pak, kemudian kan sudah dipasarkan di Makassar juga ya Pak? Belum, kalau yang ini belum dipasarkan, tapi juga merupakan produk dari PTPN Group. Itulah yang merupakan visi kita ke depan untuk retail di PTPN 14 ini, untuk bisa menjadi distributor ataupun menjadi prinsipal dari produk-produk yang ada PTPN Group di wilayah Sumatera dan juga Jawa. Gitu. Nantinya akan dimasukkan di market-market ini? Tentu dong. Di targetnya pada tahun ini atau tahun depan nih Pak? Kita akan mulai tahun depan. Tahun depan ya. Untuk masuk ke karena kan sudah ready nih, produknya sudah ready. Barangnya tinggal sudah ready. Aksesnya Betul aja. Pak, betul. Dan tentunya bagaimana sistem atau juga kerjasama kemudian dari PTPN dan juga market-market yang ada di Kota Makassar itu sendiri ya Pak. Siap Pak. Pak, lantas menjadi pertanyaan nih, pasti pada bertanya-tanya kendala atau tantangan apa sih yang dirasakan dalam PTPN 14 ini? Kan mungkin pasti saja ada kendala nih, mungkin bisa bagi share-share atau unek-uneknya nih Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, memang kendala yang kita hadapi mungkin memang kesiapan SDM dalam hal retail ya. Jadi memang itu kan merupakan
yang talenta yang selama ini belum dimiliki oleh PT PEN 14 karena memang menangani produk komoditi bulky dengan yang retail itu merupakan sebuah segmen yang sangat berbeda. Berbeda dan tentunya memiliki perlu memiliki hanya edukasi dan kompetensi khusus yang harus diisi. Nah, tapi itu kan tentunya bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari dan juga bisa diisi. Tentunya dengan adanya holding perkebunan, gap itu kami meyakini itu bisa diisi secara cepat lah. Gitu. Apalagi tadi memanfaatkan talenta-talenta dari milenial tadi yang punya spirit, spirit dan juga inovasi yang kadang-kadang agak-agak berbeda ya dari generasi yang sebelumnya. Itu sangat dekat dengan karakter segmen retail itu sendiri kan, kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya bagaimana kendala-kendala yang ada ini nantinya akan diupayakan dengan kehadiran milenial yang ada di PT PEN 14 itu ya Pak? Siap Pak. Pak, lantas bagaimana sih bentuk campaign atas bisnis retail yang ada ini? Untuk saat ini bagaimana Pak campaign yang sudah dilakukan? Ya, kami melakukan banyak upaya-upaya memperkenalkan produk tadi, termasuk juga hadir di beberapa media-media seperti Tribun, ya, sehingga nanti bisa Tribuners juga bisa mengenal lebih dekat dengan produk kita, gitu kan? Nah, di samping itu juga kami juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita hadir di beberapa event-event nasional, ya, supaya bisa berperan dan terlihat lah, terlihat di bagaimana eksistensinya gitu. Nah, di samping itu juga kami juga berupaya untuk mengikuti program yang disusun oleh holding. Jadi holding juga mempunyai subdivisi retail sendiri, ya, yang memang direkrut dari orang-orang yang memang berkompeten sendiri. Nah, tadi saya lupa, ada satu produk lagi, Mbak Vio, yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh untuk BUMN PT PEN 3, yaitu Nusa Kita ini. Ada produk Nusa Kita ya Pak? Nah, pada waktu itu ini langsung di launching oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Jadi produknya adalah yang gula tebu murni dan juga untuk minyak gorengnya. Minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, ini merupakan produk yang nantinya juga hadir di tentunya di seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia. Ya. Jadi nanti mungkin akan ada segmen tersendiri di samping sudah menggunakan brand nama lokal, tapi secara nasionalnya kita menggunakan produk namanya Nusa Kita ini. Gitu. Jadi bukan hanya menggunakan nama-nama atau juga brand lokal seperti Golata, tapi tentunya sudah ada inovasi yang kemudian dibuat. Brand induknya. Brand induk, bisa dikatakan brand induk yang ada, yaitu Nusa Kita. Nusa Kita. Dan juga tagline-nya ini adalah dari bumi sendiri. Dari bumi sendiri. Siap Pak. Jadi kan tadi Golata adalah teman manis kita. Kalau nanti produk regional bisa dikatakan regional ini merupakan Nusa Kita, itu tagline-nya dari bumi sendiri. Dari bumi sendiri. Siap Pak. Luar biasa sekali. Mari kita beri applause yang mulia buat narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri program hari ini, ada baiknya nih Pak, Bapak Dipo ini memberi closing statement terkait bagaimana sih harapan-harapan yang mungkin hadir terkait apakah itu bisnis retail Golata atau juga bagaimana harapan secara umum nih Pak. Silakan. Baik, Tribuners, jadi marilah kita mencintai produk negeri sendiri, seperti tagline dari Nusa Kita ini, hadir dari bumi sendiri, karena memang kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat luar biasa, termasuk menghasilkan produk komoditi perkebunan yang tidak jauh dari konsumsi kita sehari-hari, yaitu tebu, gula, kopi dan teh terutama, ada juga minyak goreng. Nah, tentunya bagaimana kita mencintai produk sendiri dengan cara menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk yang dihadirkan dari BUMN. Saya pikir itulah wujud kita, salah satu wujud kita untuk mencintai
produk dari negeri sendiri. Saya pikir itu, Mbak Vio. Siap-siap, luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus yang meriah buat sekali lagi dari narasumber kita. Jadi pada intinya bagaimana kita ini masyarakat, baik itu di Sulawesi Selatan khususnya ya Pak, dan juga masyarakat secara luas, bagaimana kita terus mencintai bagaimana mewujudkan rasa cinta ini dengan menggunakan atau juga mengkonsumsi produk lokal. Dan juga tentunya yang dimaksud ini adalah Golata. Salah satunya Golata. Salah satunya Golata salah satunya yang menjadi yang nomor 1 nih Pak. Oh, pastinya. Harus menjadi nomor 1 nih. Iya. Siap-siap. Butuh dukungan juga dari Tribuners dan juga masyarakat Sulawesi Selatan. Betul. Maka dari itu besar harapan kita ya Pak untuk Tribuners yang menyaksikan ini dengan mengkonsumsi Golata itu sendiri. Oke, siap Pak. Pak, saya mengucapkan terima kasih sudah mau hadir langsung ke studio Tribun Timur untuk berbagi informasi serta edukasi juga bagaimana penjelasan terkait produk-produk dari PTPN 14 ini dan juga PTPN Group yang ada dan nantinya akan terus berkembang di Sulawesi Selatan, baik itu juga secara luas di regional nasional nih Pak. Siap-siap. Dan juga buat Tribuners, saya sampaikan terima kasih karena sudah masih setia menyaksikan program kita hari ini, tentunya program VIP yaitu ada dengan Bapak Dipo, dan jangan lupa untuk menyaksikan program Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jiretno mewakili narasumber dalam hal ini Bapak Dipo serta tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar nggak tadi ya? Lancar ya? Lancar Pak. Saya yang deg-degan. Hah? Saya yang deg-degan loh. Malah saya nggak deg-degan, saya keringetan. Foto-foto dong Kak. Ayo foto. Iya, duduk Bu. Aku juga ya Kak. Jangan miring-miring ya. Thank you. Sini Len. Dia mau di medsos. Ngantri. Medsosnya Golata. Oh ya, oke. Golata. Teman manis kita. Iya, di Maca juga masuk nanti Maca. Oke, ya harus masuk itu Pak. Karena saya